Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya punya kecurigaan beberapa waktu yang lalu bahwa isu ijazahnya Rismon itu ditaikan oleh para termul adalah instruksi dari Jokowi, atau itu adalah ide dari para termul, yang mana para termul ini pada akhirnya katakanlah membicarakan itu dengan Jokowi atau mengkonsultasikan itu dengan Jokowi dan mendapatkan lampu hijau dari Jokowi. Itu kecurigaan saya sebelumnya. Cuma saya tidak menyatakan hal itu ya. Saya mengatakan bahwa itu ada semacam prakondisi ya, atas ramainya para termul kompak semuanya itu membahas ijazahnya Rismon. Tapi ya memang tidak ada buktinya sampai ya siapa Andi Azwan itu datang ke Jokowi, kemudian keluar dari kediamannya Jokowi. Andi Azwan itu membicarakan tentang ijazahnya Rismon. Nah, itu kecurigaan yang pertama ya. Kemudian kecurigaan yang kedua, ini ada upaya untuk memecah belah klaster 1, yang mana sedari awal kepolisian sudah mengklaster-klaster nih orang-orang yang membahas ijazahnya Jokowi. Dan yang pertama kali dipecah itu adalah klaster ketiga kan, klasternya para aktivis tuh, dengan memberikan SP3 entah sampai sekarang atas inisiatif siapa kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang sampai sekarang lagi diam tuh apanya permasalahannya, mungkin nggak laku ya, jadi tidak ada follow up-nya bagaimana ini permasalahan. Nah ini kan memang cross section begitu ya, dalam pengertian bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Rismon itu dilaporkan dengan beberapa laporan, yang mana mereka itu memaksakan laporannya harus laporan pidana. Jadi pada akhirnya nggak tahu juga nih mana atau atas kasus mana mereka ini akan naik ke pengadilan pada akhirnya, karena laporan dari Polda Metro pun belum masuk sampai saat ini ke kejaksaan. Nah, upaya kecurigaan saya begitu ya, kecurigaan saya bahwa ini ada pemecah belahan ternyata sekarang juga akan terkonfirmasi, karena itu keluar dari mulutnya the one and only siapa Andi Azwan, itu keluar dari mulutnya bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu terpecah begitu. Nah padahal kan kita tidak melihat itu ya, jadi selalu termul itu mengeluarkan narasi publik yang mana nanti dibesar-besarkan. Yang mengeluarkan narasinya mereka, yang membesar-besarkannya yang mereka juga. Memang di dalam beberapa permasalahan ya ada yang sampai betul-betul terpecah seperti Egy Sujana ya, karena memang Egy Sujana itu ternyata ya setelah nampak kan bodoh juga yang bersangkutan itu ya, ilmu agamanya juga acak-acakan begitu, seenaknya ngambil ayat dan sebagainya. Nah, untuk melihat ya apa yang saya maksud, kita lihat saja dulu ini ada wawancara terhadap Andi Azwan. Sibuk sekali yang bersangkutan ini ya. Kadang di Jakarta, kemudian sekarang di Solo, mungkin sebentar lagi juga balik lagi ke Jakarta. Di Jakarta juga bikin video untuk YouTube-nya, kemudian datang ke media televisi. Sibuk sekali yang bersangkutan itu. Jadi kalau misalkan kita sampai bertanya kerjaannya apa, ya wajar ya, sampai ya kepada Roy Suryo pun wajar kerjaannya apa, memang ada di lingkaran itu ya, mungkin dari acara-acara talk show begitu itu mencukupilah untuk kehidupan mereka. Cuman yang lain-lain kan punya kehidupan profesional begitu. Entah Andi Azwan punya kehidupan profesional atau tidak, mungkin punya lah. Cuman kita sebagai publik kan yang tidak terlalu mengetahui secara detail, sah untuk bertanya begitu. Ini sebenarnya ngapain aja sih Andi Azwan itu? Sehingga ada kecurigaan bahwa menjadi termul itu memang ada duitnya. Ya entahlah, saya tidak mau masuk ke situ dulu ya. Kita akan saksikan saja ini orang yang sangat super sibuk, Andi Azwan. Ini kasusnya Roy Suryo sampai saat ini seperti apa nih Bang? Ya, Roy Suryo itu kemarin saya juga di BAP ya, sebagai saksi. Ada satu video yang memang dari 30 video itu sebagai barang bukti, saya sebagai narasumber di ILC pada saat itu, dan saya sudah di BAP. Mungkin saya di BAP yang terakhir ya.
penambahan dari BAP itu, dan itu sudah lengkap semua. Untuk dari kita udah lengkap. Sedangkan dari mereka ini ya mereka masih terus memajukan saksi ahli mereka, karena gini, klaster 1 dan klaster 2 ini ternyata ini mereka berbeda nih sekarang, bukan dalam satu lingkaran circle lagi. Mereka sudah sendiri-sendiri, karena dia penasihat hukumnya pun juga sudah berbeda untuk mereka. Kalau teroris ini kan Refli Harun dan teman-temannya, sedangkan itu Hosinuddin dan Gofur itu untuk yang klaster 1 untuk itu. Sebentar, kalau hanya karena berbeda kuasa hukum, kemudian dikatakan mereka itu pada akhirnya berjalan sendiri-sendiri begitu ya. Itu kesimpulan dari mana ya? Pengacara itu cukup sibuk untuk memenuhi satu klien. Nah ini apalagi bisa sampai 3 klien, 4 klien, 5 klien. Jadi kalau saya sih melihatnya tidak seperti itu. Kalau saya melihatnya mereka itu berbeda kuasa hukumnya karena memang kebutuhan untuk berbeda kuasa hukum. Karena kalau misalkan semuanya satu kuasa hukum ya susah begitu, nggak bakalan bisa. Dan ini juga menunjukkan profesionalisme mereka begitu ya. Karena tidak seperti para termul tiba-tiba Jokowi punya punya relawan atas nama hukum begitu, kan nggak ada di dalam proses hukum kita seperti itu. Kayak kemarin kan tim hukum yang memang bukan kuasa hukum tetapi adalah tim hukum. Ya apa sih seperti itu ya? Apa jadi disebutnya itu konsultan apa jadi konsultan Jokowi mereka itu. Cuman kan kalau konsultan pun itu kan ada ikatan profesionalnya ya, seharusnya demikian. Cuman ini kan tidak ada. Ya ini keanehan saja. Ini yang saya katakan bahwa ini adalah propaganda yang mana kelompok termul itu harus diakui mereka itu sedang menguasai algoritma. Jadi apapun yang mereka katakan itu akan menjadi highlight, akan menjadi headline, apalagi dikatakannya oleh beberapa channel YouTube, oleh beberapa orang begitu ya, sehingga algoritmanya naik sebagaimana yang mereka inginkan. Nah inilah fungsi kita ya di dalam menyeimbangkan informasi supaya pola pikir awut-awutan seperti ini tidak malah lebih memenuhi algoritma. Nah ini semua sudah masuk dan saya rasa ya sudah dijalankan masuk ke kejaksaan. Jadi sebentar, jangan pakai saya rasa sudah atau belum. Katanya tadi pihak Roy Suryo masih mengajukan ahli-ahli, ya berarti belum. Kok masih mengajukan ahli tapi saya rasa sudah dikembalikan ke kejaksaan? Belum, malah ini bisa jadi ada potensi kalau dikembalikan ke kejaksaan ditolak lagi sama kejaksaan. Kenapa? Karena sudah lewat dari tenggat waktu 14 hari. Kita lihat itu tetap berjalan berproses. Tapi yang menarik ini adalah yang kami laporkan minggu lalu, yaitu kasusnya Rismon, ijazah yang diduga palsu S2 S3 di Yamaguchi itu kemarin hari Senin dan hari Selasa saksi kita sudah diperiksa, yaitu Joshua Sinambela, kemudian juga Roni Teguh. Kalau Roni Teguh adalah seorang PhD dari York University. Nah masing-masing berdua-duanya memang ahli forensik ya untuk itu. Dan kalau dikatakan apakah barang buktinya di bawah itu ada semua. Dan even korespondensi dengan Universitas Yamaguchi juga kita lampirkan di situ. Dan saksi pelapornya itu adalah Taufik Bilhaki ya, dari YouTuber Nusantara. Adalah kawan-kawan kita semua. Bukan Bilhaki, itu Balfaki. Kamu itu sama teman sendiri nggak ngerti namanya. Itu Billy ya, Balfaki itu Balfaki mungkin nama-nama agak Habib mungkin ya. Saya nggak tahu. Saya kalau dalam hal ini nggak melihat lah dia itu Habib atau bukan ya. Cuman kalau dari namanya sih sepertinya demikian. Cuma saya nggak melihat. Long ini kita sedang berbicara tentang permasalahan dialektika intelektual kok begitu. Jadi nggak ada urusannya sama sekali. Cuman ya tolonglah punya teman itu setidaknya hafal namanya yang bagus. Dan sekali lagi kalau yang tadi omong-omongkan, kita kembali apa legal standing mereka gitu, nggak ada. Dan jangan khawatir Pak Rismon itu asal dia tidak menunjukkan, tidak ikut begitu ya, tidak ikut atas permainan mereka, karena Rismon kan sudah menunjukkan ijazahnya tuh di hadapan publik. Asal nggak ikut permainan mereka nggak bakal bisa dituntut, kecuali Yamaguchi sendiri yang menuntutnya itu. Kalau misalkan mau dipaksakan pada akhirnya nanti kepolisian
sampai memanggil Rismon, kemudian memeriksa, kemudian dengan paksa sampai menetapkan tersangka, dan dengan paksa juga menahan siapa Rismon. Wah, itu bisa jadi masalah besar itu. Itu bisa menimbulkan permasalahan besar bagi kepolisian kalau ya mau bergerak orang-orang yang memang peduli terhadap kebenaran. Hak kita semua, dan ini kita punya keyakinan penuh bahwasanya ini akan berproses lebih cepat. Ya. Keyakinan karena lagi. mensreanya ini ada dan mempunyai semacam kayak kriminalis, ada kriminalnya lah seperti itu. Walaupun itu masih dugaan ya, karena kan harus dibuktikan gitu. Nah itu kalau kriminalnya itu kita berangkat begini dulu ya. Kalau kriminal, Anda berangkat dulu ini delik murni atau delik aduan. Kan dari situ dulu tuh kalau dia kriminal. Nah kalau dia itu delik murni, berarti kan siapapun memang bisa melaporkan. Kalau dia delik murni. Kalau delik aduan kan harus yang punya ketersangkutan. Makanya di situ kita mengatakan legal standing Anda apa. Dan mereka itu tidak punya itu. Ini jelas bukan delik murni. Jelas bukan delik murni. Tetapi kalaupun mau begitu ya, kalau mau delik aduan. Nah siapa nanti yang mengadukannya? Yang memiliki legal standing. Siapa dalam hal ini punya legal standing? Yamaguchi sendiri atau yang pernah mempekerjakan Rismon di situ. Lah tiba-tiba ada orang YouTuber Nusantara, siapa? Makanya kemarin Bang Repliharan itu mengatakan, hah siapa itu? Bill. Hah siapa itu Bill? Siapa itu? Tapi laporan kita diterima baik oleh Polda Metro dan repot diperiksa. Polda Metronya itu. Saksi pelapornya juga saya mendampingi juga. Kemudian saksi saksi untuk mendukung itu pun juga sudah diperiksa dan semuanya masuk lah secara mensreanya. Nanti boleh dikatakan Masuk secara mensrea. Lihat ya kalau mensreanya saat itu, kalaupun memang misalkan ada mensrea, kalau kita ikut dengan apa permainan mereka bahwa benar misalkan Rismon itu begini dan begitu sebagaimana misalkan mereka ya, mensreanya itu apa kejahatannya itu nanti bakal dibahas sama Andi Azwan. Tidak mau mengembalikan uang beasiswa dari Yamaguchi. Berarti kan Yamaguchi yang punya urusannya. Beda dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu tatkala dia itu ada dugaan, padahal kita belum masuk ke wilayah pidananya Jokowi ya. Ini kan masih dalam ranah perbincangan publik saja permasalahan Jokowi itu. Kalau ditemukan ada mensreanya, yang berusaha ditipu oleh Jokowi adalah seluruh masyarakat Indonesia. Maka seluruh masyarakat itu siapapun itu bisa melaporkan. Begitu, itu bedanya. Andi Azwan ini. jadi kalau mereka pecah gitu ya. Circle mereka pecah. Tuh. Bohong kalau nggak pecah. Terus terang aja saya katakan itu. Dan itu juga sempat ya pada hari Senin itu kan klaster 1 itu diperiksa, ya kemudian ada klaster 2 juga diperiksa itu wajib lapor lah ya. Itu tidak blended gitu, udah terpisah mereka. Jadi ya itulah saya bilang dari dulu saya katakan mereka pada saatnya nanti endingnya mereka akan cakar-cakaran begitu. Aduh, sebentar. Ini yang saya maksud, propaganda yang dikeluarkan supaya kita itu yang melihat ada keraguan apa memang pecah begitu. Ya gimana kepolisiannya sudah ngasih klaster-klaster, pemeriksaannya berbeda, ya masing-masing lah itu. Ya nanti pengacaranya masing-masing, waktu diperiksanya juga masing-masing. Itu bukan keterpecahan, itu memang mereka mau memberikan ilusi bahwa mereka itu terpecah. Tapi memang ada yang sudah pecah jelas, itu kita juga nggak usah dikasih tahu begitu ya. Kalau orang memang sudah terpecah nggak usah dikasih tahu, bakal kelihatan seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kalau itu jelas ya. Nah ini mungkin ya sedikit banyak mereka itu sedang bermain psychological war begitu ya, perang psikologis mungkin, entah terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan atau terhadap orang-orang yang memperhatikan ini. Kalau saya rasa ini cuma omong-omong doang begitu, adalah propaganda yang berusaha untuk disebarkan lewat para termul ini. Padahal ya kita katakan sekali lagi itu sudah diklaster-klaster oleh kepolisian. Mereka lah yang dari awal ingin menciptakan ilusi keterpecahan itu. Karena kepentingannya ini kan berbeda, kolamnya berbeda walaupun tujuan mereka sama, ya kan? Akan kembali lagi kemana? Ke kolam masing-masing itu pasti. Sebentar Azwan, yang sudah jelas terpecah-pecah itu pendukung Jokowi. Roy Suryo tadinya pendukung Jokowi, ya kemudian banyak tuh di YouTube yang tadinya pendukung Jokowi tobat. Itu jelas yang sudah terpecah-pecah itu. Dan kekuatan Jokowi di dalam pemerintahan juga sudah terpecah-pecah. Itu makanya coba lihat ya di dalam narasi publik itu. Ini kan kita kalau berbicara narasi publik
kuasa hukum main di situ, politikus main di situ, banyak yang bermain di situ. Karena memang demokrasi itu yang paling penting adalah perspektif publik, itu yang paling penting karena itu akan berpengaruh kepada elektabilitas tuh. Coba kita lihat ya, disukai atau tidak, narasi keterpecahan Jokowi dengan Prabowo itu pun selalu digembar-gemborkan. Saya mengatakan begini, terlepas itu betul atau tidak ya, Prabowo Gibran terpecah, otomatis ya Prabowo Jokowi terpecah begitu ya, yang mana sebelumnya itu ada di dalam koalisi besar. Itu harus senantiasa digaungkan, minimalnya oleh orang-orang yang bermain politik di ruang publik. Nah, supaya kenapa? Supaya ada psychological war di sini, ada perang psikologis, dan itu terjadi dan di dalam waktu yang lama ya. Ini kan kita nanti melihat siapa yang menang nih. Trump mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo itu masih solid, yang lawan politiknya mengatakan Prabowo dan Jokowi lewat Gibran begitu, itu sudah terpecah. Ini kan terus nanti sampai tahun 2029, dan ini akan menentukan pada waktunya para pejabat itu menginginkan suara publik, ini akan sangat menentukan. Makanya perangnya dari sekarang terus seperti itu. Nah, kita ya yang mau melihat ini secara objektif, jangan masuk ke dalam permainan itu. Kita mau melihat faktanya saja. Kalau dikatakan misalkan kubu Roy Suryo sudah terpecah, ya kalau yang dimaksud itu Egy Sujana, emang betul begitu, emang begitu. Tapi kalau yang dikatakan ini klaster 1, klaster 2 begitu ya, ini terpecah karena di dalam pemeriksaan pun mereka sudah tidak sejalan begitu, sudah tidak kumpul-kumpul lagi, ya itu mah ilusi yang mau diciptakan ya. Karena tadi sekali lagi saya katakan, tatkala mereka itu dipisah-pisah menjadi klaster-klaster, ya waktu pemeriksaannya pun berbeda, pemanggilannya pun akan berbeda, kuasa hukumnya jadi berbeda, undang-undang yang tujukan kepada mereka juga berbeda begitu. Nah, ini sudah permainan lah ya. Analisa saya kan demikian pada akhirnya. Analisa saya kan ke sana pada akhirnya. Ini permainan. Apalagi orang-orang seperti siapa Andi Azwan ini datang kepada Jokowi begitu untuk melaporkan satu dan lain hal. Pas keluar dari rumah Jokowi, yang dibahas ijazahnya Rismon. Ini mah ya sudah permainan mereka saja. Jangan masuk ke situ. Gitu. Terima kasih banyak kepada teman-teman jurnalis yang selalu mendukung juga kepada kita, perjuangan-perjuangan kita. Yang jelas adalah kebenaran itu akan menemukan jalannya, dan kita akan terus melawan kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Gitu. Sebentar, kezaliman itu yang dilakukan oleh siapa? Yang melakukan kezaliman itu pemimpin, bukan rakyat. Rakyat itu menuntut transparansi ya, bukan transplantasi ya. Transparansi. Rakyat itu mendukung transparansi. Dan kalau tadi misalkan terima kasih kepada jurnalis yang senantiasa menemani kita, ya memang itu mah jurnalis yang senantiasa standby di depan rumahnya Jokowi kok. Dan kalau tadi dikatakan yang namanya kebenaran akan menemukan jalannya, betul. Dan kebenaran itu sedang menemukan jalannya sekarang. Di mana? Di sidang KIP tuh sudah jelas ya, KPU itu bersalah. Akhirnya harus menunjukkan spesimen-spesimen yang dipakai oleh Jokowi. Meskipun kita masih punya kecurigaan begitu ya terhadap KPU yang mana sudah mengatakan bahwa berkasnya Jokowi sudah dihancurkan, tapi kemudian juga dikasih begitu. Di situ kan terungkap lagi tuh permasalahan-permasalahan lain, tanda tangan dan lain sebagainya. Apakah para turun membahas itu? Udah nggak mau. Ya, mereka itu udah nggak mau membahas itu. Kenapa? Karena udah ketahuan palsunya. Udah nggak bisa dibela lagi. Udah ketahuan gobloknya kan kalau sudah jelas ini tanda tangannya berbeda begitu, tidak ada tanggalnya. Jelas pasal ada yang mengatakan harus ada tanggalnya. Ini malah tidak ditanggali begitu. Itu kalau dibela udah nggak bisa dibela. Makanya masuk ke dalam permasalahan yang lain, yaitu ijazahnya Pak Rismon. Sedikit Pak, pelaporan Rismon tadi latar belakangnya apa? Ya, jadi kalau kita istilahnya gini, kalau kita ingin yang mengulak-alik ya ijazah seseorang, mestinya kan berpikir juga kamu punya ijazah atau tidak kan, gitu. Kan selama ini kan publik ini terkecoh gitu dengan gaya-gaya dari teroris ini kan, padahal ini mereka semua bermasalah gitu. Nah, itulah akhirnya 7 bulan yang lalu kita melihat kejanggalan pada saat saya di salah satu stasiun TV itu yang melihat kejanggalan mengenai ijazah dari Rismon itu yang saya tampilkan itu. Dan yang lebih menarik, dia tidak mengerti bahasa Jepang sama sekali, itu aja. Ini satu kunci sebetulnya, karena kalau kita mendapatkan beasiswa Jepang dari pemerintah Jepang belajar di sana, itu biasanya S2 plus S3, jadi 5 tahun. Dan minimal
itu pasti dia harus bisa bahasa Jepang itu yang standar SD lah, N5 atau N4 itu. Bahasa sehari-hari yang harus dia gunakan dalam hal apa, Aduh. ya, bersosialisasi ataupun berbelanja kayak gitu. Tapi kenyataannya kan tidak ada. Sebentar ya, ini mau belajar di universitas yang standarnya itu internasional, bukan mau jualan, bukan mau kerja. Kalau mau kerja yaitu berapa N4 tadi ada disebutkan itu kan standar bahasa Jepang ya, seperti TOEFL mungkin dalam bahasa Inggris. Itu tidak mesti di dalam di dalam kampus-kampus internasional. Malah kalau jadi mahasiswanya itu kuliah pulang begitu, nggak terlalu ingin gaul, memang ingin menyelesaikan studinya, itu nggak ada urusan sama sekali dengan bahasa lokal itu, karena yang dipakainya pun bahasa Inggris. Justru ini menunjukkan apa Rismond ini ngerti begitu, orang-orang tatkala dia itu diterima di sebuah kelas internasional baik sekolah ataupun kampus. Karena kalau memang misalkan mengerti bahasa lokalnya itu, dia tidak menjadi sebuah kemestian. Di China itu, coba lihat nanti banyak orang yang pulang dari China itu nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa. Sekolah Korea ya, ngambilnya teknik, pulang dari Korea nggak bisa bahasa opa-opa itu. Banyak seperti itu. Ini standar dari mana juga. Dan jangan lupa ya bahwa permasalahan ijazah ini, ijazahnya Roy Suryo itu juga pernah dipermasalahkan. Pertanyaannya, kemana narasi itu? Menghilang dengan sendirinya kan? Kenapa? Karena memang nggak bisa kena kepada Roy Suryo. Kepada Rismond agak bisa sedikit dipaksakan. Kenapa? Karena urusannya dengan Jepang. Mereka bisa bebas bernarasi tanpa ada yang mengcounter atas narasi mereka begitu. Nah makanya kita kan cuma tinggal menunggu saja nih orang-orang yang mengcounter narasi mereka. Kalau memang misalkan yang mereka tuduhkan kepada Rismond itu salah begitu ya. Kalau yang dituduhkan oleh mereka kepada Rismond itu benar, so what? Karena pada akhirnya Rismond itu punya ijazah S1 dan S2 dari UGM, dan apa yang dikatakan oleh Rismond itu dia lebih bermartabat secara ilmiah daripada yang dikatakan oleh para termul. Gak ada permasalahan sebetulnya ini ya. Kita mah santai-santai saja. Oh, kita ketawain aja lah. Dan mudah-mudahan sekali lagi Pak Rismond pun ngetawain aja urusan mereka. Tenang saja begitu ya. Gak usah panik, gak usah takut lah. Mereka yang sekarang sedang panik itu. Jadi itu salah satu entry point juga ya buat saya dan teman-teman itu untuk menganalisa lebih lanjut. Dan kita berkorespondensi juga dengan teman-teman di Jepang ya, dengan PPI di Jepang gitu kan, dengan alumni-alumni Jepang ya. Akhirnya kita mengetahui bahwasanya ya ijazah Rismond itu diduga palsu. Kalau diduga bukan mengetahui, kita menduga begitu. Nah, dugaan itu Anda mau sampaikan di mana? Mau sampaikan di depan hukum atau mau disampaikan di depan publik? Kalau mau disampaikan di depan publik, yang lengkap dong, ngasih datanya di hadapan publik. Ya, itu yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan di dalam permasalahan Jokowi. Kan tidak masuk ke dalam ranah hukum, masuknya kan ke dalam ranah publik. Tatkala masuk dalam ranah publik, semua yang berurusan dengan ranah itu untuk meyakinkan publik dikeluarkan. Nah kalau misalkan Anda berbicara di ranah publik tetapi data-datanya disembunyikan dengan alasan ini kan urusan hukum, ya nggak usah ngomong di hadapan publik. Kenapa? Karena pada akhirnya Anda tidak akan mendapatkan kepercayaan publik begitu. Itu kan konsekuensinya. Meskipun misalkan besok lusa memang ditetapkan Roy Suryo itu sebagai tersangka misalkan, tetap publik tuh gak bakalan percaya. Jadi Anda itu harus menetapkan posisi dulu begitu ya. Anda ini ingin membicarakan permasalahan ini di dalam ranah publik, ruang publik, media, atau di dalam ranah hukum. Kalau di dalam ranah hukum gak usah banyak omong. Kalaupun mau banyak omong ya silahkan. Cuman kita gak bakalan percaya begitu. Kalau kita cerdas ya. Kalau klaimnya kuliah di universitas apa dan jurusan apa itu? Ya klaimnya itu adalah di Yamaguchi Daigaku atau Universitas Yamaguchi. Itu dia terletak di prefektur Yamaguchi. Yaitu dia terkenal untuk ini juga lah. Teknik juga terkenal untuk itu ya. Dan itu ilmunya kayak semacam teknik elektro lanjutan gitu. Seperti itu. Tapi itu tidak ada, kita temukan S2 S3 nya tidak ada. Dan diduga dia tuh DO dari sana. Dan juga ada dugaan gitu kan, karena tidak bisa membayar namanya uang pengganti, karena kan kalau mendapatkan beasiswa kita gagal dalam studi, kita harus mengganti uang kita terima itu ya, itu dugaan ya.
membuat surat kematian. Sebentar ya, ini kan ada dua dugaannya. Pertama dugaannya DO, kemudian itu harus mengganti. Karena harus mengganti itu dan Rismon tidak mau mengganti, mengantarkan surat kematian begitu. Ini kan juga tidak konsisten ya dengan perkataan-perkataan sebelumnya. Itu sebelumnya mengatakan nggak ada nama Rismon. Lah kalau nggak ada nama Rismon kan berarti bukan DO. Ya terus ke Jepang ngapain? Kalau misalkan DO berarti kan ada begitu. Kalau dia itu di DO. Kalau di DO itu minimal register namanya itu ya pasti ada di Yamaguchi itu. Misalkan DO semester berapa? DO semester 4 misalkan. Kan semester 1 2 3 itu pasti ada administrasinya begitu. Jadi kamu itu mau menuduhkan apa kepada Rismon? Mau menuduhkan nggak pernah ke Jepang, atau mau menuduhkan ke Jepang tapi tidak kuliah di Yamaguchi, atau ke Jepang kuliah di Yamaguchi tetapi DO, atau dia itu kuliah ke Yamaguchi bukan DO tapi tidak sampai selesai habis tenggang waktu beasiswanya dan tidak melanjutkan. Mana yang mau kamu tuduhkan itu? Yang konsisten dong. Kalau misalkan pada akhirnya tuduhannya banyak begitu ya. Ya tuduhannya itu tidak pernah kuliah di Yamaguchi, ya tuduhannya itu kemudian tidak ada tidak ada jurusan yang diakukan, kemudian tuduhannya juga ijazah palsu, kemudian tuduhannya juga memberikan surat kematian. Ya ini menjadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena pada akhirnya yang diomongkan itu tidak pernah konsisten, dan inilah kebiasaan Termul. Dan bagi mereka mungkin begitu ya, inkonsistensi itu biasa bagi mereka mungkin. Padahal bagi kita yang memiliki nalar kritis, inkonsistensi itu menunjukkan kepada kebohongan. Makanya tadi kalau Andi Azwan ini mengatakan, oh udah ya, saya mah punya keyakinan mereka itu terpecah. Bohong kalau mereka tidak terpecah. Lah, kata bohong dari pembohong itu jujur. Ya. Kalau pembohong mengatakan itu bohong jujur. Jadi kalau mengatakan bohong kalau terpecah, keluar dari Andi Azwan yang membohong, itu berarti tidak terpecah memang mereka itu. Ya cuman itu narasi saja yang mau mereka sampaikan. Itu dalam analisa saya demikian. Karena sudah terbukti bohongnya Andi Azwan. Karena yang namanya bohong itu perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan banyak sekali ya perkataan Andi Azwan ini yang tidak sesuai dengan kenyataan itu. Tapi konfirmasi ke perguruan tingginya sudah? Sudah. Teman kita insya Allah sih, kalau tidak ada halangan ya sekitar tanggal 16-17 itu berangkat ke Katanya mencari juga bukti ijazah pembanding juga. Satu tinggal ngambil aja. Kalau surat kematian itu yang dimaksud yang kematiannya siapa sih? Rismon. Oh, dia bikin surat kematian. Dia bikin surat kematian. Ini karena saya belum lihat ya, saya katakan dugaan ini membuat surat kematian itu untuk menghindar uang pengganti. Artinya dia pernah terdaftar di... Sebentar. Itu kalau dikatakan belum pernah melihat surat kematiannya, lah kok begitu yakin begitu ya ada surat kematiannya. Dan kalau misalkan ada surat kematian, sekali lagi berarti ini kan untuk menghindari kewajiban Rismon kepada Yamaguchi. Kalau Yamaguchi yang memberikan beasiswanya, kalau yang memberikannya bukan Yamaguchi tetapi lewat organisasi yang lain, berarti organisasi itu yang merasa dirugikan begitu. Lewat mana ini? Apa lewat LPDP kayak kemarin tuh? Itu kan yang memiliki yang merasa dirugikan. Mereka lah yang punya legal standing untuk melaporkan siapa? Rismon pada akhirnya, bukan Andi Azwan. Ya, dia terdaftar di Mambu Gakuso. Ya, tapi dia tidak lulus. Katakanlah DO. Karena catatannya tidak ada. Kalau dibilang dia punya patennya pun ditolak karena itu punya syarat-syarat tertentu. Dan banyak sekali katakanlah yang kejanggalan-kejanggalan itu, terutama untuk masalah ijazah itu. Oke, ini harus saya selesaikan di sini. Kalau dikatakan misalkan tidak ada data-datanya, ya bagaimana bisa dikatakan ada di sana begitu. Jadi ini ada atau tidak tuh data-datanya Rismon itu? Gimana sih perkataannya bolak-balik terus di situ ya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam agung Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari pola pikir seperti para Termul ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.